quick win-nya gimana, long term win-nya gimana gitu. Nah, quick win Iya. waktu lu bisa bertahan tuh apa yang lu kejar di awal gitu loh. Waktu seingat saya sih waktu kita milestones ya atau yang quick win itu pertama target ini bisa launching. Strategi lu apa waktu COVID tuh? 2 tahun loh tuh, dan itu baru mulai-mulainya ya. Iya, ya baru mulai. Ya memang waktu di awal COVID itu kan saya waktu itu untungnya saya memprediksi COVID itu hanya 6 bulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat sore, Warabalat. Kita berjumpa lagi dalam acara Bisik, Bicara Asik. Kali ini saya kedatangan seorang tamu istimewa, sahabat lama saya, Andre Lego. Selamat sore, Assalamualaikum semuanya. Nah, Terima kasih, Karbit, sudah Ya. diundang. Andre ini cukup unik, teman saya cukup unik. Beliau lulusan teknik bareng sama saya di Bandung, jurusan arsitek Andre ya. Arsitek. Seangkatan ya, tapi sekarang bisnisnya ya ini nih yang kita lihat semua nih, barang-barang ini semualah yang Andre sekarang berbisnis, tidak lagi properti. Nah, itu yang mau kita gali. Sebelum kita mulai Andre, gue punya pertanyaan yang selalu gue pengen nanya sebenarnya. Lu ini tuh pengkopi berat apa enggak sih? Pengkopi berat. Oh, cocok ya. Cocok. Jadi, ya. Nah, itu yang gue pengen tahu. Kenapa sih lu tiba-tiba sekarang berbisnis kopi? Ada nggak ide-idenya? Oke, bisnis kopi ya. Jadi bisnis kopi ini, kenapa bisnis kopi? Karena bisnis kopi itu gampang. Oh, gitu. Iya, modal 100.000 kita bisa berbisnis kopi. Bisa mulai bisnis ya? Iya, dengan 100.000 bisa ya? modal 100 juta bisa kopi, 1 triliun bisa kopi, Asik. gitu ya. Jadi artinya kopi ini masyarakat sudah familiar, kemudian 10 tahun terakhir perkembangan kopi sangat tinggi, kafe-kafe berjamuran dan sebagainya. Nah, sehingga saya lihat ya ini kayaknya cocok nih untuk bisnis kopi dengan modal yang terbatas. Oke. Gitu. Nah, kalau gue mau tahu, sebenarnya dulu usaha kopi itu mulai setelah resign, apa sebelum resign udah mulai berbisnis kopi, atau kopi itu udah angan-angan dari dulu? Mana yang Andre pilih? Setelah resign tepatnya. Setelah resign? Iya, sebelum resign malah nggak pernah pikiran kopi ya? pikiran. Langsung pilih. Nah, terus kenapa pilihannya langsung ke kopi? Karena tadi, gampang tadi? Apa nggak laku bisa diminum? Secara sederhana karena itu pasarnya besar, dia itu artinya kalau pasarnya besar banyak yang bisa beli, gitu ya. Kemudian setelah didalami lebih jauh, marginnya cukup bagus. Oh, bagus ya? Marginnya cukup bagus. Walaupun saingannya banyak ya? Walaupun saingannya banyak. Nah, tapi ini kita bicara keseluruhan dulu ya. Ya. Margin cukup bagus, industrinya juga lagi berkembang. Kemudian bisa dibikin satu branding. Nah, ini contohnya brandingnya. Oke. Gitu ya. Karena kalau dalam branding kan ada diferensiasi. Betul. Ya artinya kurang lebih seperti itulah ininya. Nah, pertanyaan gue tuh sebenarnya, lu mulai tahun berapa sih ini? Ini tahun 2019 pertengahan lah tepatnya. Jadi sebelum COVID malah ya? Sebelum COVID. Waduh. Kalau sudah COVID bisa berantakan. Warabalat banyak kita bisa gali tuh, karena nggak semua orang bisa bertahan dengan COVID. Ya, tapi Andre ini malah kebalikannya nih. Sekarang masih malah makin besar bisnisnya. Nah, itu berarti sebelum COVID sekitar tahun 2019 ya? 2019 Berarti Juli di usia lo 48, 49 gitu ya? Iya, 48. Nah, itu kenapa baru 48 resign, Andre? Kenapa nggak umur 30-an lagi kita top-topnya kuat-kuat lari maraton? Kenapa? Ada ini nggak? Jadi saya sih gini terus terang Bit ya, gue ini salaryman istilahnya. Ya. Orang gajian? Orang gajian, jadi nggak pernah terpikir untuk buka bisnis gitu. Semua orang pasti kepikiran lah ya untuk buka bisnis, tapi tidak gampang, tepatnya tidak gampang. Jadi begitu di pekerjaan setelah hampir 25 tahun bekerja gitu, tiba-tiba karena satu lain hal ya saya harus resign gitu ya. Nah, resign pada umur segitu pilihannya satu kerja lagi. Betul. Atau kita coba sesuatu yang baru kan. Mungkin once in a lifetime gitu loh ya.
Nah, akhirnya yang kedua lah yang dipilih, once in a lifetime ini. Jadi, kalaupun gagal ya sudah mulai kerja lagi istilahnya ya, tapi harus dicoba. Nah, bentar nih. Ini mirip dengan prinsip gue tuh, Andre. Gue juga orangnya nggak mau kalau tua nanti bilang begini, coba dulu gue gini. Nah, mendingan gue coba. Gue gagal atau Iya, enggak, iya, udah. iya. Berarti Iya, kita sama nih. sama, Iya. sama, sama. Cuman emang kenapa umur 48 ya? Menarik ya. Jadi mungkin babak belurnya di umur 48 ya? Iya, karena ini kan seperti panggilan ya, yang saya rasakan. Artinya di umur 35, 40 belum ada keinginan tersebut. Oke. Tapi setelah 48, menginjak usia 48, kemudian dalam tanda petik harus resign ya, panggilan tersebut terjadilah seperti itu. Nah, biasanya ada temen yang ngajak, atau ada sumber inspirasi, atau ada guru nggak sih yang ngajakin, ayo main di Kopi Indri gitu? Atau emang tiba-tiba? Kalau tanya itu menarik sekali ya, karena kita tahu bahwa dalam kita kerja kan kita membangun network. Betul. Ya, network ada yang orangnya tinggi-tinggi, ada yang kolega kerja, termasuk network kita kan yang bawahan kita lah ya. Dan yang menariknya Kopi ini bukan dari network yang tinggi-tinggi, Oh, justru ya? Justru dari bawahan Bawahannya yang menginspirasi, mengajak saya untuk berbisnis kopi. Oke. Gitu. Jadi itu saya juga sampai sekarang masih menjadi partner usaha. Wah, luar biasa tuh. Bahkan kita harus bergaul di semua kalangan ternyata ya. Karena semua kalangan bisa memberi kita inspirasi. Iya, betul. Sangat luar biasa. Nah, cuman gini loh. Kopi ini di Indonesia kan ya, selain kita penghasil kopi salah satu terbesar di dunia ya, ketiga atau keempat saya lupa ya. Iya, keempat. Cuman menjamur kopi ini kan luar biasa. Kalau kita 10 tahun terakhir, dibanding zaman kita kuliah dulu, jarang sekali. Beda sekali dengan sekarang. Sekarang coffee shop di mana-mana. Nah, tren bisnis kopi itu gimana? Masih akan terus bagus? Apa lo pikir akan suatu saat akan mulai stagnan nih? Atau varian kopinya yang kalau makan makin aneh? Kalau bicara soal tren, saya kira kopi sudah menjadi komoditas utama ya. Artinya dia tidak akan mati. Ya, mulai dari sejarahnya dari zaman kopi di Turki ya sampai sekarang itu rasanya tidak akan pernah berhenti lagi gitu ya. Nah, kalau bicara tren, tentunya trennya ujungnya kan ke perilaku konsumen kalau saya lihat ya. Contoh waktu kita mungkin masih muda, masih SMP gitu, minum kopi, kadang-kadang orang tua bilang, nanti cepet tua gitu loh. Iya, benar. Sekarang anak-anak muda minum kopi. Wah, iya. Ya, online, Gojek gitu ya. Itu semua minum kopi gitu. Kemudian kalau kita lihat lagi kopi, ya, kopi ada segmen kesehatan. Kopi kesehatan, betul. Ya, ada kesehatan pria, gitu ya. Itu ya. Jadi variannya semakin banyak ya, dia nggak akan habis ya. Kalau saya lihat ini ya, jumlah peminum baru kopi itu justru makin banyak ketimbang orang yang meninggal karena kopi kali ya, orang tua yang jadi akhirnya berjumlah peminum itu akan nambah terus. Karena usia bawah akan nambah. Saya kira iya, betul kan? Itu betul juga. Wah, benar itu membuat kopi tidak pernah mati. Nah, kalau varian di kita tuh apa bener? Es kopi gula aren yang paling top, atau dulu nggak pernah dengar loh gue namanya es kopi gula aren tuh. Sekarang aja baru ada. Zaman kita cuma ada kopi pahit, sama kopi manis, sama kopi susu gitu ya. Iya, betul. Nah, sekarang varian apa lagi nih yang kira-kira akan, atau ada yang bilang gini, bener nggak sih? Bisnis kopi itu sebenarnya nggak jualan kopi kok. Ada yang jual tempat nongkrong, ada yang jual rasa-rasa. Nah, kayak Andre nih kalau lihat produknya namanya Latera, Andre ya. Iya, Latera. Latera ini banyak banget, bukan cuma kopi. Kira-kira apa aja sih varian-variannya sekarang? Iya, jadi kalau kopi ini menarik. Jadi seperti yang tadi kita udah singgung pertama di awal, kenapa kopi gitu ya? Awalnya memang mau bisnis kopi, ya, karena kopi shop penjamur apa semua, awalnya bisnis kopi, ya. Tapi kemudian setelah kita dalami, ternyata si kopi ini karena perubahan, karena tren tadi, ya, anak muda ya dia lebih suka yang manis, yang berasa, ada rasa-rasa. Demand untuk bahan baku pendamping kopi lebih banyak. Oh gitu. Maksudnya peluangnya. Betul. Ya makanya kita coba produksi sirup ya dan powder untuk menunjang itu gitu. Tapi kalau misalnya artinya tren tadi yang tanya mengenai gula aren ya. Nah, gula aren ini karena memang konsumen itu lebih muda, pengen yang creamy, pengen yang manis gitu ya. Dan itu tiba-tiba bertumbuh
karena Dan kesannya lebih sehat ya gula aren ya. kesannya lebih sehat. Ya, dia itu ditunjang lagi dengan online bisa Ya. ini ya. Gitu. Jadi dipelopori oleh Kopi Tuku mungkin ya. Udah sering dengar. Nah, jadi dikunjungi Jokowi lagi ya. Iya. Jadi dia langsung ini dan memang cocok karena kopi itu pahit ditambah gula aren juga udah bukan sesuatu yang asing buat lidah Indonesia. Ya pas lah, enak gitu loh. Oke. By the way, lu bikin gula aren juga ya? Nah, ini contohnya gula aren. Jadi gula aren ada, perasa-perasa ada, Iya. yang bubuk jadi juga ada, latte aren bubuk jadi itu juga ada nih. Betul. Luar biasa. Nah, kira-kira pasti akan terus berkembang berarti ya nih ya? Kelihatannya ya? Saya harap terus berkembang sejalan dengan Kopi-kopi perkembangan. elit seperti Bailey, rasa Bailey gitu ada juga ntar deh. Ada juga. Wah, gila ya, Ada semua lo juga. bisa dibikin. Jadi benar ya, ternyata bisnis kopi nggak cuma kopi ya. Iya, betul. Permasalahan gue gini, kalau kita mulai bisnis, misalnya kita pengen tahu kan, gue punya pemasoknya nggak sih? Dulu kepikiran nggak? Lo pasti punya supplier kopinya nggak? Apa emang langsung main di perasa-perasa ini? Nah, waktu awal saya mulai bisnis ini memang kopi ini kita tidak buat sendiri. Artinya kita pakai pemasok karena untuk meminimalkan risiko ya. Betul. Gitu. Nah, tapi sejalan dengan volume sudah membesar, ya kita bikin sendiri. Akhirnya bikin sendiri semua nih? Akhirnya bikin sendiri semua. Gila. Gitu. Ngomong dulu pelajaran kimia dapat berapa Dre ya? Bisa ngeracik segini banyak. Kimia kayaknya agak lemah. Gue tahu anak arsitek, Anda ini arsitek, nggak seneng kimia. Ya kan? Tapi sekarang ini kan racikan semua nih. Tapi bukan kimia, mungkin lebih tahu stylenya ya kita. Nah, pertanyaan gue sekarang kalau diperbandingkan sendiri dengan jualan kopi dan non kopi yang ini berapa persen di usaha lo nih? Maksudnya antara biji kopi dengan yang bukan. Nah. Yang ini kan kita sebut flavor ya, perisa. Ada yang sirup, ada yang powder. Kalau dari sisi omset memang ini masih 90% dibanding kopi. Karena kopi ini baru kita tekuni itu justru walaupun nama PT-nya Simpang Kopi Indonesia baru hampir 1 tahun belakangan. Baru serius di kopinya. Baru serius di kopinya. Ini kopi Indonesia semua yang lo mainin? Apa ada kopi luar juga? Kopi Indonesia. Kopi Indonesia ya. Wah, luar biasa tuh. Bisa membantu para petani. Nah, pertanyaan gue tadi, kenapa sih namanya Simpang Kopi? Lucu juga nih. Kalau gue tinggal di Dago dulu, emang Simpang Dago tuh salah satu ikon gue, tapi gue yakin lu punya alasan dong. Apa tuh namanya Simpang Kopi? Alasannya sih sederhana aja ya, karena waktu itu tahun 2019 tadi pertengahan, saya punya timeline untuk bisnis ini supaya jadi gitu ya. Nah, pemilihan nama tentu tidak gampang ya. Untuk sebagian orang jadi rumit gitu, dipersulit. Nah, kebetulan karena waktu itu kita lagi starting up, jadi berkantornya itu di Starbucks. Oh iya, numpang ya. Karena Starbucks itu udah kita Starbucks di mana-mana, tidak terlalu rame, tidak terlalu ribut, wifi-nya kenceng, minuman sih kurang enak, tapi kan kita bukan cari minumannya, tapi cari tempatnya. Kita 12 jam di sana juga tidak akan diusir, gitu ya. Jadi, tapi saya lihat udah keliling Starbucks gitu ya. Kok ini brand asing yang kenceng gitu loh ya, gitu. Nah, itu kan kembali lagi tahun 2019 ya. Jadi kalau sekarang udah banyak brand-brand lokal yang cukup bagus. Nah, sehingga saya pikir, waduh, ada langkah baiknya kalau misalnya kita visi atau misinya itu adalah mengembangkan kopi atau pengusaha kopi yang lokal. Nah, dalam hal ini yang kita lihat sehari-hari di pinggir jalan sebetulnya, di simpang-simpang jalan, alias warung kopi dan sebagainya. Ya udah, kalau gitu kita namakan Simpang Kopi Indonesia. Berarti mimpinya one day di setiap persimpangan ada SKI di sana ya? Tidak tepat harus SKI, tapi itu bisa dia pakai produknya loh kita, atau dia istilahnya terinspirasi oleh kita, luar biasa, atau dia bisa ada kerjasama dengan kita. Asik. Kalau zaman kita dulu di simpang jalan pasti ada tukang rokok gitu ya. Mungkin sekarang dibalik ya. Ada yang jualan kopi dan yang masuk Andre ini dengan SKI-nya. Nah, dulu waktu bikin awal, lu bikinnya serius banget atau cuman nekat sih? Artinya gini, pakai business plan nggak? Atau ya let's do it lah atau gimana? Kan ada orang yang agak alergi dengan business plan. Iya. Ini sangat serius karena ini hidup dan mati waktu itu kan. Karena kan kita udah tidak ada pendapatan. Ya sehingga sisa tabungan itu harus jadi sesuatu gitu. Jadi kalau dibilang serius, sangat serius. Tapi kemudian kalau kita bicara business plan,
saya mungkin belasan tahun itu di business development ya pekerjaannya, sehingga business plan itu jadi makanan sehari-hari. Oke. Tapi kita tahu juga business plan itu adalah kebanyakan di atas kertas terus Betul. terang. Kata ya. orang gampang nulisnya susah jalannya. Gitu. Jadi saya tidak terlalu percaya business plan. Yang penting buat saya business plan itu adalah business plan yang apa ya istilahnya ya, mungkin yang sudah menjadi mental map gitu ya. Kita tahu bahwa bisnis ini misalnya harus omsetnya 100 juta atau 300 juta. Itu customer-nya siapa yang utama ya. Itu untuk sana kita bahan baku dari mana, uang modalnya dasar dari mana. Nah, itu semua sebetulnya harusnya sudah built-in di diri kita gitu ya. Tapi caranya gimana? Nggak pakai komputer, memang mesti ditulis. Karena kalau pakai komputer akan di situ dan terlalu ribet. Itu kalau versi jadi minimal saya. jadi ada guideline-nya ya. Ada guidelines-nya. Nah, kan menarik yang lo bilang tadi, ini masalah hidup mati. Pertanyaan gue adalah, pasti kalau ada hidup mati ada namanya quick win-nya gimana, long term win-nya gimana gitu. Nah, quick win waktu lo bisa bertahan tuh, apa yang lo kejar di awal gitu loh? Waktu seingat saya sih waktu kita milestones ya atau yang quick win itu pertama target ini bisa launching. Launching. Ya karena produk-produk ini kan harus di-develop. Jadi waktu tim sudah ada, itu saya set waktu itu 2 bulan sih. Ini semua artinya 20 sirup, 20 powder itu sudah jadi dan siap untuk di-launching lah ke customer. Nah, itu timeline dari sisi itu. Artinya kalau misalnya itu bisa tercapai, berarti kemungkinan untuk bisa jualan kan besar. Nah, kemudian kalau dari sisi penjualan, saya ngejar pertama kapan bisa omset, let's say waktu itu saya sebut ya 300 juta sebulan. Nah, itu yang menjadi kalau ini berhasil, nah itu kemudian saya ada bekal untuk next step gitu loh. Oh, jadi awalnya malah lu buat sirup-sirup ginian ya, ketimbang ngerosting kopi gitu-gitu? Iya, ini duluan. Oke, berarti masukinnya ke kafe-kafe? Iya, ke customer lu kafe ya? Kafe, B2B lah sekarang. B2B. Nah, itu nembus-nembus ada jurus-jurus atau ada network tadi yang lo... Atau jangan-jangan Starbucks lo ancam, gua tiap hari duduk sini nih, tolong dong. Pakai ya, mari gue sini. Jadi kalau tentunya kalau kita mulai bisnis, kalau menurut versi saya ya, kita harus pegang marketnya dulu. Nah, untuk pegang marketnya dulu berarti kita harus punya orang yang sudah pegang marketnya. Oh, marketingnya di situ, salesman lo orang yang udah ngerti. Iya, jadi yang kita hire saya hari pertama bukan orang development tapi orang jualannya, marketingnya. Oke. Dia udah punya akun-akun, nah setelah punya akun-akun baru bikin produknya. Nah, tuh warah balat itu petunjuk penting tuh. Orang yang bisa nganterin barang kita ke marketnya. Iya, itu nomor satu buat dalam kasus ini dan jangan terlalu sibuk di development malah takutnya malah. Iya. Nggak jadi-jadi. Oke, good. Nah, pertanyaan gue gini juga deh. Ya, ini kan masalah kopi, F&B lah, bukan kopi aja. Ini kan masalah selera ya. Itu kan bagi gue kalau selera itu bicara art dan science. Nggak ada yang kita bisa bilang enak, tapi bisa juga cocok-cocokan gitu. Betul. Nah, lu gimana memformulasikan itu menjadi suatu prosedur di kantor? Karena kalau selera juga tergantung selera yang buat repot nih. Kadang-kadang sirupnya kemanisan. Iya. Nah, ini menarik ini karena waktu yang saya sebut tadi proses development pertama itu kita ada benchmark. Jadi kita tahu kira-kira kompetitor kita seperti apa, ya kita buat ya. Misalnya contoh nih ada sirup yang ini deh karamel. Ya. Kita ambil 2 merek lain karamel. Nah, karamel itu kita campur air, kita campur susu, kita campur kopi. Nah, karakternya masing-masing beda itu untuk setiap merek. Nah, kemudian kita mencoba mengcopy dulu. Samain dulu. Dicatat ya, komposisi bagaimana. Nah, setelah itu baru kita tentukan positioning kita mau bagaimana. Apakah let's say lebih creamy atau lebih strong flavornya atau mungkin agak less sugar ya. Nah, itu nyari uniqueness-nya dulu. Iya. Nah, itu jadi setelah dapat itu menjadi patokan kita. Nah, kalau dibilang art ya mungkin art kan? untuk membuat satu diferensiasi atau membuat satu kurang lebih seperti itu. Tentu kita coba juga ke beberapa kawan gitu ya. Nah, tapi itu kembali lagi itu hanya basic aja untuk dapat. Nah, at the end pengalaman kami setelah 5 tahun ini yang menentukan rasa adalah customer. Betul, itu gitu. Gue bilang. Jadi at the end banyak customer yang bilang, gue juga punya nih karamel ya dari produk lain gitu ya. Tolong samain deh, tapi harga dikurangin gitu. Nah, jadi
dibilang art dalam meracik memang ada art, tapi semuanya dari customer. Oh, jadi tetap customer oriented nomor satu. Iya. Nah, begitu sudah jadi di customer, ingredientnya sudah ada, dimasukin ke sistem, ya tentunya setiap kali produksi resepnya sama. Nah, pertanyaan Gitu. saya gini, berarti lu terima customize dong? Atau enggak? Kita Apa terima. lu generalisasi aja punya? Karamel ya gini, terima. Jadi ini sebetulnya adalah regular item, tapi mungkin lebih dari 60% penjualan itu dari yang custom. Saya rasa itu kuncinya malah supaya bisa bertahan. Karena Hmm. customer merasa dia dihargain. Yang Iya. gue mau lu bikinin gitu kan. Iya, betul. Cuman problemnya kalau kita custom, pengalaman gue adalah harga. Kadang-kadang semakin custom, harga nggak bisa semakin bersaing, betul nggak? Semakin unik juga buatnya. Nah itu tipsnya gimana supaya harga lu tetap bisa bersaing? Jadi gini, custom itu juga kita batasi, jangan terlalu melebar ya. Artinya bahan baku seperti gula, pengental dan sebagainya itu yang merepresentasikan mungkin 70% cost tidak boleh berubah. Nah itu. Jadi yang berubah adalah flavornya dan juga tingkat artinya tingkat manisnya, tapi bahan bakunya tidak berubah. Kita usahakan elemen yang berubah itu hanya 1 atau 2 gitu loh ya. Nah, memang permasalahannya adalah kalau yang kita beli elemen 1 atau 2 ini, itu ada minimum quantity Ya, untuk betul. order. Nah, in that case berarti kita balik aja. Kalau misalnya satu flavor, let's say bahan baku, itu dia kalau saya beli stoknya bisa untuk 5.000 botol. Tapi udah kita proyeksikan dia hanya 1.000 botol. Yaitu nanti dikompensasi di harga. Dikompensasi di harga sih. Oh gitu ya. Lo ngomong lagi. Yang penting lu coba deliver terbaik. Iya, yang penting biasanya karena gini, harga kita relatif lebih murah. Oh gitu ya. Dibanding yang biasanya dikasih ke kita. Ini sekalian promosi nih. Gitu ya. Jadi dengan ada disparitas harga tersebut, kita punya ruang untuk membuat custom yang aman lah untuk kita punya ini. Dulu awal-awal kapasitas produksi lu berapa kalau untuk sirup-sirup gini? Dari awal mesinnya itu udah mungkin untuk 2.000-3.000 botol per hari. Per hari 2-3 botol? Iya. Sekarang segitu juga masih? Sekarang udah nambah 2 kali lipat. Wow, luar biasa. 4.000 botol. Saya ngitung botolnya aja males. Coba ngitung 4.000 botol satu-satu. Tapi kan tidak 100% capacity. Oke. Nah, pertanyaan saya gini. Waktu mulai, ada nggak sih hal-hal yang bikin lo hampir nyerah? Hampir kapok lah. Aduh, gue berhenti aja deh. Pernah nggak ngalamin? Apa selama kemarin cuma kopi ini smooth-smooth ya, doa lo banyak kayaknya? Saat COVID hampir nyerah. Hampir nyawa saat COVID. Oh, kita belum cerita nih soal COVID. Saat Iya, COVID ya. hampir nyerah. Satu hal yang kalau awal-awal itu ada pengalaman kita bisnis jual beli gelas ya, gelas plastik itu, kemudian salah cetak jadi musik. Oh, sempat jualan gelas plastik juga? Ya, awalnya itu yang saya cerita tadi, ada bawahan itu tadi? bawahan kawan yang menginspirasi. Nah, dia ngajak jualan gelas plastik. Itu lumayan juga untungnya? Untungnya marginnya 100%. Cuma terlalu murah. Oh, jadi volumenya harus gede banget ya? Iya, nah itu kan susah. Tapi at least dia memberikan satu inspirasi, dorongan untuk masuk bisnis. Karena seperti di semua, langkah pertama kan paling penting ya. Oh iya. Kata Confucius, perjalanan 1.000 mil itu dimulai satu. Iya, nah itu saya anggap perjalanan pertama. Dan itu gagal, bukan dibilang, ya bisa dibilang gagal total. Sekarang udah ngamen itu? Enggak gitu ya? Enggak. Berarti langkah awal yang malah bikin untung setelah itu. Iya. Asik. Nah, kembali tadi nih. Lu kan mulai 2019 tuh tahun-tahun gila tuh, karena 6 bulan kemudian COVID tuh. Kalau nggak salah 2020 awal 2020 Maret ya. Nge-declare gitu. Iya. Usaha gue juga dulu terpengaruh banget sama COVID tuh. Hampir customer semua pending lah. Tutup pintu ya. Tutup pintu. Nah, sampai gue sih terus terang gue jujur, usaha gue sampai gue ketolong ada kur. Dulu pemerintah keluarin kur, gue ambil aja gitu loh dengan jaminan. Tapi itu nolong banget. Nah, strategi lo apa waktu COVID tuh? 2 tahun loh tuh, dan itu baru mulai-mulainya ya? Iya, baru mulai. Ya memang waktu di awal COVID itu kan, saya waktu itu untungnya saya memprediksi COVID itu hanya 6 bulan. Oke. Nah, jadi April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September. Itu saya ingat banget karena saya punya, kembali lagi, mental map itu hanya 6 bulan. 6 bulan kita hitung balik, oke lah nih. Ya bisa. Karena pegawai sudah ada, sewa sudah ada, bahan baku sudah ada, mesti dibayar. Tapi 6 bulan sih oke gitu. Nah, jadi
6 bulan itu kita WFH bertahan. Produksi hanya betul-betul kalau ada order baru kita produksi gitu ya. Dan itu sangat-sangat minimum. Sales untuk bayar gaji aja nggak cukup gitu. Jadi berdarah benar ya? Ya berdarah-darah. Dan ternyata kan COVID nggak 6 bulan. Dan ternyata nggak 6 bulan. Nah terus gimana ngatasinnya lo? Nah itu saya bingung juga. Gitu. Tapi gini, jadi artinya kan kita mesti apa namanya? Yang pertama-tama kita mesti sehat gitu ya. Betul. Kita sebagai apa namanya yang jalanin usaha mesti sehat. Jadi satu itu dulu. Jangan ikut sakit pokoknya gitu. Jangan ikut sakit. Betul. Ya gitu. Dan key person juga kita take care. Ya, jadi betul-betul protokol semua itu. Yang kedua adalah tim ini harus juga walaupun kondisi prihatin harus diperhatikan. Betul. Gitu ya. Tapi caranya kan tidak bisa kita gaji full. Jadi kita bikin skema lah, jadi perusahaan berhutang, ya, digeser gitu ya. Saya kira semua lakukan, tapi kita jamin tidak ada PHK, gitu. Karena itu memberikan keamanan kerja, dan keamanan kerja itu sangat penting. Saya juga butuh keamanan ya dari mereka tetap bisa kerjasama gitu. Jadi itu 2. Yang ketiga tentunya keamanan finansial. Nah, keamanan finansial ini memang jungkir balik, artinya aset yang kita punya itu harus kita jual, gitu. Kemudian kita harus cari loan, kita harus melakukan refinancing. Kemudian ada investor yang masuk. Jadi praktis dalam 2 tahun atau 2 tahun setengah masa pandemi itu berjuang situ ya. Berjuang secara finansial itu luar biasa. Buka tutup pintu modal tuh. Iya. Kalau gue bilang waktu COVID jurus gue apa? Main Lego. Oh main Lego? Iya, Lego barang. Jual-jual barang kalau kata orang. Itu sudah habis barang. Berarti tadi resep-resep itu yang untuk menjaga asa teman-teman ya, supaya tetap fokus masih mau berjuang bersama ya? Iya. Oh, itu para balat tangka jangan gampang menyerah. Harus kreatif walaupun di suasana yang tertekan. Kalau kata tech hire apa? Don't crack under pressure. Yes. Kita harus tetap bertahan. Nah, pertanyaan saya gini deh. Setelah COVID nih, kan lu makin kayaknya sekarang sudah enak nih. Ya udah oke lah ya. Alhamdulillah. Ya, udah 5 tahun gitu ya. New normal lah. Terus ada yang berubah nggak dari rencana awal? Oh ternyata begini nih. Atau visi misi lo yang bandingan dulu sama sekarang jadi berubah nggak? Kalau visi misi saya kira tidak berubah ya. Artinya visi misi kita adalah untuk memberdayakan sebetulnya industri kopi di masyarakat terutama. Jadi itu tetap ada. Hanya strateginya yang berubah. Artinya strateginya sekarang kita mencoba menstabilkan dulu kan akibat dari COVID tersebut. Artinya cukup income untuk membayar kewajiban-kewajiban, cukup income untuk melakukan perbaikan pemeliharaan di mesin dan sebagainya. Tapi kalau dari sisi customer kebetulan waktu itu karena baru COVID itu banyak customer yang meminta, mereka namakan itu beberapa key customer itu mereka CRP, Cost Reduction Program. Oke. Lo dilibatkan. Jadi supplier diminta untuk Cost Reduction Program. Ya itu yang saya cerita. Saya punya merek ini nih, tolong dibuat 11-12 tapi lebih murah. Gitu. Nah makanya kita coba invest di R&D, kita coba invest di beberapa orang yang bisa merealisasikan itu. Dan syukur sekarang hasil dari itu, dari strategi itu cukup signifikan lah untuk bikin company bisa selamat lah gitu. Jadi kalau kita petain di roadmap yang lo dulu bikin gitu, ini kira-kira roadmap-nya udah tepat atau lebih cepat atau agak mundur gara-gara COVID kemarin atau gimana? Posisi lo sekarang nih SKI, Simpang Kopi. Bisa dibilang sih sekarang menuju ke memang agak di bawah daripada rencana sebelumnya ya, tapi udah catching up lah gitu. Catching up lagi ya. Nah, kalau bisnis lo sendiri kehitungnya tuh udah medium kah atau udah besar kah di industri ini gitu deh? Hitungannya. Kalau menurut gue sih 4.000 botol sehari sudah banyak banget ya. Tapi nah ini kan ya tergantung ya. Kalau misalnya mungkin definisi teman-teman di kementerian lebih tahu, tapi kayaknya kalau nggak salah definisi di kementerian itu yang Kementerian Industri atau Usaha Kecil Menengah itu investasi 5 miliar di bawah 5 miliar masih kecil. Masih kecil. Nah, jadi kita termasuk kecil. Oh gitu. Kalau di bank
ada yang 50 miliar baru masuk menengah, ada yang 500 miliar baru masuk corporate. Nah, kita masih kecil juga. Gitu. Tapi ngomong-ngomong, bank-bank udah mulai ngelirik belum? Deh, mau gedein usaha nih, gue bantuin. Kita gitu. dikejar-kejar bank sekarang. Dikejar dalam kasih positif kan? Bank kasih positif. Karena bank perlu menyalurkan kredit. Betul. Ya, dan buku kita cukup bagus ya. Jadi artinya terus terang cukup menarik lah untuk bank. Oh, cukup menarik ya. Berarti cukup liquid. Nah, menurut gue gini, kalau lu jual semua bahan baku nih, lu jual ini juga nggak sih? Asistensi kalau orang mau buka kafe, taruhlah gue gini. Gue kalau mau bikin kafe, lu bisa dapat ya, itu services saja sih. Bisa ya, dikit bantuin. Bisa. Jadi itu additional service. Ada yang full kita charge juga gitu ya. Ada yang full, ada yang memang hanya untuk bikin menunya, untuk costingnya dan sebagainya. Kalau dalam nama kafe ya, berapa customer lo yang bentuknya kafe? Di atas berapa lah? Kafe mungkin 200, 300. 200? Gitu. Wah, luar biasa. Tapi kalau selain kafe apa? Hotel gitu ada ya? Iya, sebetulnya segmen kita kan HoReCa ya, hotel, restoran, kafe. Oke. Dan sekarang mungkin tambah Grab and Go gitu ya, atau itu mau di kategorian kafe bisa juga. Jadi dia udah ada di Tokopedia, di Shopee gitu itu jual juga loh, main nggak sana? Belum. Beberapa customer kita itu dia kafe sekaligus reseller. Oh, reseller dia ada. Tapi kalau kita sendiri nggak, karena kita memang ini kan bahan baku untuk B2B. Jadi kita nggak langsung jual ke customer. Oke. Itu retail belum main juga, retail taruh-taruh di mana? Belum, karena itu kita pernah coba waktu itu mau jual saset ya, kopi saset seperti ini, tapi cost-nya terlalu tinggi. Oke. Karena ada listing fee, kemudian ada promosi, itu kalau nggak laku dibalikin sebagainya. Jadi lebih fokus ke B2B ya, lo saat ini ya, supply ke kafe HoReCa tadi ya. Iya, saat ini. Nah, sekarang kalau gue mau tanya juga nih, lu kan anak teknik, gue juga anak teknik lah. Ada nggak sih peran teknologi di usaha lo ini? Ya apalagi kan orang bilang bicara IoT, 5.0 gitu-gitu. Ada nggak lo kepikiran nggak? Yang saya dengar sih kalau untuk kopi dari perkebunan sampai itu ada teknologi blockchain yang dipakai untuk dia memastikan supply chain-nya dan juga carbon prints-nya dan sebagainya itu bisa dihitung gitu ya. Jadi saya kira itu satu hal yang ini. Dan di beberapa perkebunan eksperimental IoT itu memang sudah dilakukan juga ya. Jadi itu ada, tapi secara umum di Indonesia itu productivity masih rendah, kecuali di beberapa tempat seperti di Gayo atau di Toraja itu memang sudah lebih baik. Tapi kalau dibanding Brazil atau apa, belum produktivitas atau Vietnam, Mbak. Vietnam aja yang dekat itu luar biasa ya. Vietnam itu di atas kita ekspornya gitu. Dengan tanah jauh lebih kecil dari kita ya. Nah, dengan tanah jauh lebih kecil dari kita. Kalau Brazil tahulah saingan Brazil besarnya tanah jauh lebih kecil dari kita. Tapi teknologi dan industrinya itu jauh lebih advance dibanding kita. Saya pernah ke Vietnam 2 kali. Itu namanya kopi lokal emang gila ya, merajai ya. Iya, di sana semua kafe itu. Yang saya bilang tadi, yang simpang kopi itu memang terinspirasi dari Vietnam. Kalau saya belum pernah ke Vietnam, karena di Vietnam Starbucks nggak bisa gerak. Iya, benar. Gitu ya. Karena itu ada kopi lokal yang kemudian dia kolaborasi dengan warung-warung kopi. Benar. Dia taruh brandnya, ya, dia supply, dia latih dan sebagainya. Jadi saya kira Vietnam satu model yang cukup. Dan dia punya style penyajian sendiri kan Vietnam. Oh iya, dengan drip itu ya. Nah. Gini deh, gue yakin simpang kopi ini bisa bertahan pasti ada salah satu faktor leadership, which is tuh lo ya. Sebenarnya ada kiat untuk leadership nggak kalau untuk pengusaha-pengusaha yang baru mulai gitu? Menurut lo bahwa pentingnya leadership di mana sih? Karena bagi gue banyak orang bisa bisnis bisa cepet cuan, tapi kalau nggak ada leadership nggak bisa sustain gitu bisnisnya. Menurut gue sih gitu ya. Iya. Menurut lo peran leadership di perusahaan lo gimana? Kita sebagai founder lah dalam hal ini memang leadership nomor 1. Gitu ya? Iya, karena kita memberikan contoh, kita memberikan teladan, ya kita maju, ketemu customer kita maju, ketemu polisi kita maju kan gitu ya. Nggak pernah menghindari masalah. Nggak pernah menghindari masalah, itu yang paling penting. Dan kedua, kita face masalah di internal juga harus straight to the point, ya. Adil juga ya, dan kemudian fair juga. Nah, itu kan butuh leadership yang kadang-kadang beyond management skill gitu ya. Gitu. Jadi saya kira apalagi untuk perusahaan yang masih baru mungkin menginjak tahun ke-5 dan sebagainya, itu leadership penting. Betul. Setelah itu mungkin bisa didelegasikan ke orang yang memang punya kemampuan manager skill yang ini. Gue suka
meraktekin kalau di tempat gue kerja, gimana caranya bikin perusahaan itu menjadi happy company. Menurut lo Betul. Simpang Kopi Indonesia udah mulai ke arah sana belum jadi happy company? Ini saya mesti belajar banyak dari Karbit nih, karena saya happy company kita coba untuk artinya gini, itu belum terus terang saja belum menjadi satu culture gitu ya, tapi kita coba lah dengan apa aktivitas-aktivitas ya, dengan ini. Tapi saya kira itu poin yang menarik yang mungkin mesti saya catat itu, karena memang kalau orang happy ya dia akan kerja dengan happy company itu happy. simpel sebenarnya teman-teman. Kita cukup menyediakan namanya happy slot, waktu untuk happy, dan happy spot, tempat untuk happy di kantor. Jadi bukan isunya kerja melulu, orang cerita masalah melulu, enggak gitu. Itu yang menurut gua itu yang perlu dikembangkan. Karena produk lo nih kalau gue ngelihat mata aja gue udah happy lah produk lo nih. Karena gue pencinta kopi banget. Atau mungkin semua di kantor ada bar. Nah, kayak gitu. Semua orang boleh bikin kopi sih. Boleh. Jadi atau kita bikin lomba mingguan, lomba bulanan, siapa yang jago ngeracik hari ini. Best drinknya siapa? Ya, itu pernah kita lakukan juga. Tapi belum implementasi benar. Nah, ini tips bagus lah. Boleh. Nah, Dre, lagi nih. Kalau misalnya nih, semalam gue mimpi tentang gue jadi pebisnis kopi yang sukses. Begitu bangun besok pagi, gue mesti ngapain, Dre? Biar mimpi gue terwujud gitu loh. Begitu bangun, lu minum kopi nggak? Minum. Bener itu ya. Salahnya kalau minum kopi nggak bisa tidur lagi. Nah, kira-kira apa tuh tips-tips lo kata lo? Itu saya kira itu ini ya. Buat saya itu semacam pengalaman pribadi ya. Iya dong. Itu semacam hidayah. Hidayah ya, pencerahan. Jadi kalau saya seperti itu, saya catat. Oh, nyatat dulu ya? Karena itu bisa, kita lagi mimpi ya, ada beberapa kejadian mimpi, kita lagi di toilet ya, kita lagi nyetir ya, itu harus dicatat. Karena buat saya itu inspirasi yang dari alam bawah sadar ya. Alam bawah sadar, atau mungkin karena kita ada apa, tapi yang positif kita catat, dan saya kira itu juga berkontribusi pada rencana-rencana yang sudah terlaksana gitu. Itu jadi sumber energi yang luar biasa ya. Betul. Gitu ya. Nah, terakhir ini, kira-kira kalau orang pemula nih yang udah punya bisnis kopi, taruhlah masih kecil pengen gede gitu ya, lu punya tips-tips gak? Atau lu punya mantra-mantra nggak? Lu mesti begini nih, gini-gini nih, yang berdasarkan pengalaman lu gitu. Atau lu boleh jualan di sini lah. Dengan SKI lu bisa bisnis tambah gede, boleh aja ceritain Bang. Biar orang tambah pede untuk usaha. Saya kira gini ya, pengalaman pribadi ya. Dulu kan kita kerja di perusahaan gitu ya, sebagai pimpinan, kemudian sebagai membuat usaha sendiri. Itu perbedaannya cukup jauh. Ya. Perbedaan yang cukup jauh itu menurut saya satu yang mungkin bisa saya share adalah apa ya? Orang bilang satu misalnya ketekunan. Ya, kembali lagi. Atau saya lihat ada buku di itu namanya grit atau perseverance atau apapun lah ya. Jadi ketekunan di satu modal utama untuk membuat. Saya banyak teman-teman yang juga try untuk buat bisnis tapi karena tidak tekun nggak jadi. Ya, gitu ya. Grit kalau nggak salah dia bisa mengalahkan talent ya. Iya, betul kan? Betul bisa mengalahkan talent. Nah, teman masalahnya dapat dari mana grit ini? Artinya kalau tadi pertanyaan Kak Dwi, kenapa lu nggak mulai 30 tahun kan gitu ya? Padahal grit saya waktu 30 tahun dengan grit saya umur 40 tahun sebagus itu ya? Saya kira nggak beda jauh sebetulnya. Ya, cuma karena saya lagi di lingkungan perusahaan yang dimana tugas dan tanggung jawabnya sudah terbatas, jadi ya dibatasi oleh itu gitu ya. Maksud saya harus ada sesuatu something di belakang yang membuat kita punya grit ataupun ketekunan kita itu bisa produktif dan menghasilkan. Nah, biasanya kalau sebagai contoh yang Simpang Kopi ya. Saya ini cerita aja ya. Jadi waktu membuat rencana tersebut yang membuat terinspirasi itu saya bukan mau mengalahkan tadi Karbit bilang Monin misalnya ya. Bukan itu. Itu Monin sekedar informasi itu merek sirup dari Perancis gitu ya. Terkenal banget tuh. Ya, terkenal banget, mahal banget. Ini murah loh. Jadi visinya bukan untuk mengalahkan si Monin itu, tapi visinya adalah bagaimana supaya kopi Indonesia ada di simpang-simpang kopi. Bisa disajikan. Nah, jadi menurut saya
grit sesuatu yang atau ketekunan sesuatu yang penting, tapi mungkin ada baiknya kalau pemula atau memulai bisnis ataupun melanjutkan atau meng-upskill, kita mesti cari motivasi di belakangnya. Oke. Apa nih yang memotivasi supaya apa namanya ada apa kayak dibakar gitu ya. Nah, Jadi mencari itu ya, saya kira yang menjadi salah satu kunci. berarti pentingnya tadi mimpi dicatat itu ya? Itu salah Wah, ini bisa satunya. jadi sumber energi Iya. buat grit kita tadi ya. Ah. Wah, berarti Gitu. Warabalat mungkin next time saya akan bikin episode tentang grit. Karena saya juga termasuk yang percaya bahwa grit lebih bagus Yes, daripada betul. talent. Betul. Karena kalau nggak ada talent, kita nggak jadi apa-apa. Kita lahir nggak ada talentnya. Nah, mungkin satu lagi saya tambahkan ya, kalau mengenai tips tadi, saya baru keinget aja. Kemampuan atau pengetahuan kita tentang soal keuangan itu sangat penting. Apalagi kita orang teknik nih. Oh gitu ya. Dasar-dasar keuangan lah ya. Dasar-dasar keuangan sangat penting. Karena ya, bisnis is about uang lah gitu ya. Jadi kayak saya sendiri waktu belasan tahun lalu saya belajar sendiri itu masalah keuangan karena memang menyadari itu penting untuk karir gitu ya. Nah, jadi mungkin tips yang satu yang saya tambahkan, saya baru keinget aja, pelajari keuangan, jangan dengan mudah didelegasikan ke manajer keuangan atau apa. Kita harus gitu ngerti ya, Kita sebagai harus pemulanya. Kita harus ngerti. Struktur keuangan harus Tuh, kita ngerti. Warabalat ingat, jangan belajar keuangan begitu punya masalah keuangan. Iya. Terlambat. Harus sebelum kita belajar. Nah, setuju tuh. Nah, sekali lagi nih. Mungkin udah biasa nih kalau kita jadi customer-nya Simpang Kopi. Kalau gue mau jadi supplier Simpang Kopi gimana nih? Oh, gampang. Nah, itu justru kita pengen tahu. Kan lebih keren aja supplier. Justru sekarang itu kita ada di zaman yang interconnected. Ya, jadi mencari supplier mencari customer sama pentingnya dan mencari suppliers gitu ya. Jadi ini dua hal yang penting. Jadi kayak kita selalu ada supplier utama, ada supplier 2 3, ada supplier 3 4 gitu ya. Ini yang karena contoh coklat, bahan baku coklat dalam mungkin 4 bulan terakhir ini naik 3-4 kali lipat. Oh iya? Ya. Kopi juga kan ya? Gue dengar ya? Kopi naik, kopi Robusta terutama gitu ya. Robusta yang tadinya mungkin 40.000 sekarang 80.000. Iya, gitu ya. Naik 2 kali lipat. Coklat yang biasa saya beli bahan baku 65.000, 70.000 sekarang 240.000. Gitu. Nah, kalau tidak punya supplier lain yang saya nggak tahu supplier itu dapat dari mana, alternatif ya. Tapi rupanya kalau kita dalami, coklat itu rupanya ada yang bagian butternya. Nah, ini yang mahal. Tapi ada bagian kulitnya. Nah, kulitnya ini yang kemudian ada perusahaan-perusahaan yang bisa membuat ini seperti rasa coklat, tapi dan sebagainya. Bukan butternya gitu. Bukan ininya. Jadi ada hasil-hasil samping yang tetap bisa diolah, kemudian kita olah lagi. Nah, jadi supplier itu sangat penting. Nah, kalau mau jadi supplier, welcome aja. Hubungi nomor telepon di bawah. Oh, nggak ada ya? Nanti kita bikinin, ada, tenang aja. Oh, berarti bisa ya? Kita bikin. Nah, tuh teman-teman. Nah, kalau kita pengen usaha, mungkin contoh yang bagus nih. Saya punya pepatah selalu bilang ya, jangan pikirin dari mana kamu berasal, tapi kemana kamu mau menuju. Yes. Nah, ini yang saya lihat. Andre ini contoh orang yang bayangin, background-nya arsitek, tapi dia mau menuju menjadi pengusaha kopi dan dia berhasil. Menurut saya itu hal yang penting gitu. Kita penting adalah tadi tekun dan telaten ya. Yeah. Grit kalau istilahnya orang GRIT yang orang lagi tren banyak bukunya tuh untuk belajar. Jadi dia merasa, aku nggak bakat jadi barista, nggak itu kan. Iya, enggak. Ternyata nggak itu. Dan ketemu orang yang cocok tadi. Tipsnya lagi dari Andre tadi apa? Cari teman-teman salesman yang bisa mendobrak ke customer ya. Iya, baru itu yang pertama. Itu pertama. Baru kita pikirin development di belakangnya kan gitu. Dan tadi selalu berusaha mematching produk pesaing ya. Lalu juga jangan gampang menolak customer kayaknya gitu ya. Oh, iya, kalau customer minta gini minta itu lo masih melayani. Semua kita layani. Dan tadi tertib keuangan itu yang penting juga ya. Dan jangan menyerah. Bayangin Andre 1,5 tahun COVID dia nggak menyerah gitu. Maksudnya kalau kamu menyerah hanya karena satu hal, malu lah. Saya sih ingat pernah ada pesan bahwa Allah itu menyediakan 700 pintu rezeki. Kalau kita baru ngetok 1, 2, 3, 4 nyerah, malu. Jangan-jangan pintu ke-6 itu rezeki kita kebuka gede banget. Ya. Nah, teman-teman, sekian pembicaraan bincang asik kita kali ini. Terima kasih buat Andre Lego dengan Simpang Kopinya. Ini luar biasa. Ternyata mata saya terbuka, tidak hanya kopi loh. Temennya kopi banyak banget kita bisa hasilkan jadi bisnis. Nah, tapi sebelum menutup nih, kenapa sih namanya Latera untuk produknya? Mungkin teman-teman mau tahu nih produknya Latera, perusahaannya namanya Simpang Kopi. Sambil nutup nih kira-kira gimana? Ya, jadi Latera adalah Simpang Kopi kan nama perusahaannya.
ya, mencerminkan juga visinya. Hmm. Latera ini pragmatis. Latera karena kopi itu tradisi Italia cukup kuat. Ya. Ini bahasa Italia ya? Bahasa Italia. Ya, jadi, nah kebetulan waktu kita coba-coba kawan-kawan ini apa mereknya? Oh, ini dari Simpang Kopi, kayaknya kok kurang. Ternyata kurang responnya. Ya. Tapi begitu ada yang usul, ada tim juga yang usul, namanya ganti Pak, Latera katanya. Saya apa namanya? Kita brainstorming gitu, munculnya di kafe, kita belum punya kantor, Latera aja. Ya udah, Latera kita boleh deh datang gitu ya. Jadi ada tapi namanya sangat internasional loh. Tapi bisa untuk masuk tembus pasar bagus. Jadi kadang-kadang customer itu memang butuh hal-hal yang seperti itu. Betul. Kita idealis tapi idealis visinya, tapi secara strategi taktiknya ya kita bolehlah pakai. Saya ingat tuh banyak nama merek sepatu pakai bahasa Itali, tapi buatan Cibaduyut. Iya betul, sama lah kurang lebih sama. Strategi Cibaduyut. Oke Andre, thank you banget bincang-bincangnya, tipsnya. You. Mungkin kalau nanti di komen banyak yang minta lanjutannya, kita akan buka tips lagi. Siap. Tapi ingat pesan-pesan tadi, nggak ada yang nggak mungkin. Pikirin dari mana kamu, jangan pikirkan dari mana kamu berasal, kemana kamu menuju. Yeah, thank you very much, Andre. Terima kasih, thank you.